Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perpajakan akan menjelaskan materi kami yang berjudul konsep dasar perpajakan. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Muhammad Miftahuddin Wildani, dengan NIM 126405202 Yang kedua, Sinta Rahmawati dengan NIM 126405202 Yang ketiga, Sri Nastiti Syampulan Sari dengan NIM 12640220211. Definisi dan fungsi pajak. Definisi pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk mengeluarkan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Fungsi dari pajak. 1. Fungsi anggaran pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. 2. Fungsi regulasi pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang bisa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak, dan efisien dan efektif. 4. Fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. 5. Fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintahan sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk impor. Kedudukan dan pembagian hukum pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif, artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan kedudukan hukum perpajakan. 1. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik, di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. 3. Hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan, tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas saksi-saksi dalam hubungan
hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh wujud dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPN dan PPNBM. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatat prosedur, pengajuan surat keberatan maupun banding. Contohnya, wujud dari hukum pajak formil adalah ketentuan dan tata cara perpajakan. Teori dan asas pajak. A. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang tidak mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan, dan lain sebagainya. B. Teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksanakan dengan baik. Untuk melakukan itu, semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasan adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan hampir sama dengan asas domisili, karena negara dapat memberi pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara-negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya penghasilan yang didapatkan Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri. Untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu jenis pajak menurut golongan, jenis pajak menurut sifat, dan jenis pajak menurut lembaga pemungut. Jenis pajak menurut golongan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul dan ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak menurut sifat. Pajak menurut sifat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu pajak menurut lembaga pemungut.
Pajak menurut lembaga pemungut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau provinsi, atau daerah tingkat 2 tingkat kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri dari sel-sel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu sel-sel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 sel-sel, yaitu sel-sel nyata, sel-sel anggapan, dan sel-sel campuran. Sel-sel nyata menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan dari sel-sel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya yaitu wajib pajak akan dibebani jumlah pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Yang kedua, sel-sel anggapan atau fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap dengan sama pajak terhutang pada tahun sebelumnya. Dengan sel-sel ini, besarnya pajak yang terhitung pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan dari sel-sel ini yaitu dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang terakhir yaitu sel-sel campuran. Menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lainnya. Yang kedua yaitu asas pemungutan pajak. Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua, asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Yang ketiga, asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparat pajak. Yang kedua, Self-Assessment System
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri pajak yang terhutang, melaporkan sendiri pajak yang terhutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri. Yang ketiga yaitu withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Yang selanjutnya, timbulnya utang pajak. Saat timbulnya utang pajak memiliki peranan yang penting karena akan berkaitan dengan yang pertama, pembayaran pajak. Yang kedua, memasukkan surat keberatan pembayaran pajak. Yang ketiga, menentukan kapan saat dimulainya dan berakhirnya jangka waktu kedaluarsa. Yang keempat, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang bisa disebut SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disebut SKPKBT dan sebagainya. Dan yang kelima, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi pajak lainnya. Yang selanjutnya terdapat dua ajaran yang mengatur kapan saat timbulnya utang pajak. Saat pengakuan terdapat utang pajak, yaitu yang pertama ajaran material, yaitu yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Di dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapannya sistem pemungutan pajak self-assessment system. Yang selanjutnya ajaran formil, yaitu yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang akan dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya. Bisa kita ketahui dari surat ketetapan pajak, yaitu ajaran ini konsisten dengan penerapan sistem pemungutan pajak official assessment system. Yang selanjutnya, berakhirnya utang pajak. Suatu utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Pembayaran atau pelunasan bisa dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak atau bank persepsi dan kantor pos. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian ataupun kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa berarti telah mencapai batas waktu tertentu
Jika dalam batas jangka waktu tertentu surat utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhir dan tidak dapat ditagih. Utang pajak akan kedaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, pembebasan atau penghapusan. Kewajiban pajak oleh wajib pajak tentu dinyatakan dihapus oleh Fiskus karena setelah dilakukannya penyelidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami keberangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain yang pertama tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Tahu persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga, tarif proporsional, yaitu merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek-objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5%. Jadi berapapun objeknya sama. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau regresif pajak. Regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif
tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti biaya materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.